berjumpa sekalian warga jemaat yang saat ini tentunya ada di rumah masing-masing dan sedang di hadapan laptop ataupun HP. Dan semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan kita terus berjaga-jaga agar tidak terjangkit endemi corona ini. Dan terus berdoa bahwa masa-masa ini dapat berlalu untuk kita semua. Jangan tinggalkan ibadah kita. Yang kita butuhkan sekarang, Bapak Saudara, adalah kesabaran dan ketekunan dan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Bapak Saudara, bahwa hari ini secara internasional diperingati sebagai Hari Bumi. Kita juga patut memberi apresiasi dari upaya-upaya perlindungan lingkungan yang tentunya dapat mengusik kelestarian dari planet bumi di mana kita berdiam. Tentunya mengusik kelestarian planet bumi itu dalam skala yang besar, dan lingkungan juga bisa berimbas pada kesehatan kita dalam skala yang kecil. Terkait dengan itu, malam ini perenungan kita didasari oleh pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Dalam pasal dan ayat yang baru saja dibacakan di rumah masing-masing menunjukkan kepada kita bahwa arak-arakan umat menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Kanaan, bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati wilayah atau teritorial bangsa yang lain. Dan ketika mereka harus melewati, maka ada dampak di mana mereka akan jatuh di dalam peperangan. Mereka juga menghadapi badai pasir, ular-ular derik yang sangat-sangat berbisa, kesukaran air, dan sebagainya. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh arakan-arakan ini. Dan itu sebabnya perjalanan itu dapat dikatakan bukan garis lurus ke depan tanpa hambatan, tetapi perjalanan itu juga adalah jalan yang melingkar dan dapat dikatakan juga perjalanan putar balik. Tentunya untuk menghindari dari bangsa-bangsa yang lebih kuat yang dilewati oleh arak-arakan itu. Itu bisa kita lihat dalam pasal 13 ayat 17 sampai 18 dan pasal 14 ayatnya yang kedua. Dan dalam pembacaan ini, di sana mau diceritakan atau dikisahkan bahwa arak-arakan ini telah tiba di tepi laut Teberau. Selain itu, perjalanan itu tidak menjadi mudah karena keluhan-keluhan umat. Itu bisa kita lihat dalam pasal 14 ayat 11 sampai ayat 12. Kalau mereka mengeluh karena situasinya, Bapak Saudara, memang tidak mudah untuk dipahami. Dan keluhan-keluhan itu pun sesungguhnya mau menunjukkan kondisi di mana mereka memasuki masa-masa berputus asa dan mereka ada dalam kepasahan yang secara total. Tentu itu menjadi kesulitan tersendiri juga bagi Musa sebagai pemimpin. Namun di tengah situasi seperti itulah, dalam keadaan mereka terjepit, dalam keadaan tertekan, dan ada di dalam keadaan kebuntuan,
Allah menunjukkan kembali kuasanya kepada umat maupun kepada bangsa Mesir, dan tentunya secara khusus kepada Fir'aun, di mana Allah membelah laut Teberau menjadi dua sebagai jalan keluar dari kebuntuan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sebaliknya, jalan itu menjadi jalan keselamatan. Maksud saya, menjadi jalan kematian bagi Fir'aun dan pasukan elitnya. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa itu terjadi? Sekali lagi, karena mereka menolak Allah. Itu dapat kita bandingkan dengan pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Bagi saudara yang berbahagia, kematian Fir'aun dan pasukannya yang tragis itu merupakan tanda kemenangan bagi Musa dan umat. Bagaimana Musa mengapresiasi kuasa Allah yang sedemikian itu? Adalah dengan nyanyian. Bahkan Nabiah Miriam melengkapi pesta itu dengan tarian dan suara rebana. Bahkan dalam pujian Miriam di sana dinyatakan bahwa kekuatan Allah melebihi kekuatan militer Mesir. Allah hanya menggerakkan alam untuk mengacau balaukan pasukan Mesir dan memberikan selamat bagi umat. Sebuah nyanyian adalah suatu bentuk apresiasi atau satu bentuk ekspresi terhadap suatu peristiwa yang dialami atau disaksikan. Ekspresi Musa dan Miriam bukanlah bentuk sukacita di atas penderitaan orang lain, tetapi lebih menunjuk pada ekspresi iman kepada Allah yang berkuasa atas alam ini. Dia mampu menggerakkan alam untuk kebaikan dan menjadi keburukan bagi manusia. Oleh karena itu, terkait dengan hari bumi, mari kita jaga alam lingkungan kita dengan menjaga kebersihan, dengan hemat energi, hemat penggunaan air, menanam pepohonan. Bapak saudara, itulah yang paling tidak bisa kita lakukan bagi kita saat ini. Ketika kita hanya bisa di rumah saja, adalah saat atau kesempatan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, agar kita juga tidak terkena seperti demam berdarah oleh karena seekor nyamuk. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, membersihkan rumah dan lingkungan kita oleh karena bumi adalah rumah kita. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah di rumah, kita bersabar, kita bertekun sambil menantikan pertolongan Tuhan.